Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-khamisu ar-ruku'. Rukun salat yang kelima adalah ruku'. Ini lanjutan daripada pelajaran kita sebelumnya tentang rukun salat. Jadi rukun salat itu ada 13, gitu ya. Rukun salat ada 13. Jadi kalau ntar anaknya nanya rukun salat ada berapa, jangan dijawab rukun salat ada 6. Nah, itu rukun iman tuh. Jangan juga jawab rukun sholat ada 5, itu rukun Islam. Rukun sholat ada 13 gitu. Rukun sholat ada 13. Ngurutinnya gampang, tinggal nyebutin apa yang dikerjain di dalam sholat. Pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempat baca surat Al-Fatihah, kelima ruku. Habis ruku apa? I'tidal. Habis i'tidal sujud. Habis sujud duduk di antara dua sujud. Habis duduk di antara dua sujud, sujud nggak usah disebutin lagi gitu. Kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian baca sholawat, baca tasyahud. Kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tertib. Itu gampang itu. Jadi kalau kita perhatiin apa yang kita kerjakan dalam sholat, insya Allah mudah gitu. Jadi ngapalnya gampang. Jadi 13 rukun itu sesuatu yang kita lakukan di dalam sholat, yang itu gerakan zahir. Begitu 13 itu. Jadi rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku', yaitu ruku'. Wa aqalluhu, dijelasin nih bentuk minimal ruku'. Yang penting sah gitu. Ini bukan bentuk sempurna, yang penting sah, minimal begitu. Apa bentuk minimal ruku? Ayyan haniya hatta tanala rohatahu rukbatai. Dia menunduk hatta tanala rohata, nunduknya itu seukuran telapak tangan, kedua telapak tangannya ini, rukbataihi mencapai lututnya gitu. Nunduk. Dia nunduk sampai seukuran dua telapak tangan itu megang lututnya. Nunduknya juga miring doang begitu, kurang nunduk. Yang penting telapak tangan nempel sama lutut gitu. Tapi lututnya jangan diangkat ke orang olahraga, berarti nggak nunduk itu. Dianya nunduk, lututnya diem aja. Ya mungkin kalau rada-rada sakit kayak orang punya sakit pinggang begitu ya. Itu kan apalagi sholat subuh. Ya lututnya bengkok dikit gak apa-apa dah. Yang penting kakinya nempel tanah gitu. Cuman dia lututnya kayak pemain bola pas foto awal pertandingan. Nah gitu, main bola yang berdiri itu kan gitu tuh. Jadi setengah berdiri setengah duduk dia gitu.
belum duduk berdiri setengah gitu. Itu bentuk minimal itu. Jadi asal dia nunduk, tangannya nyampe lututnya, itu sah dikatakan ruku. Yang penting itu nunduk tangan sampai lutut gitu. Itu bentuk minimal. Kalau bentuk sempurna, kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja, kalau bentuk sempurnanya ruku ayyakunal ajizatu antakunal ajizatu wadh-dhahru wa ra'su fi syatrin wahid. Itu kalau sempurna yang pertama pala, punggung sama pantatnya satu garis. Kalau hin wahid seperti satu papan yang lurus itu bentuk sempurna yang pertama. Jadi ruku nunduknya itu pala, punggung sama pantat itu sejajar. Artinya satu garis. Itu kalau kita taruh water pas di atas punggungnya tuh water pasnya juga ada di tengah-tengah tuh gitu. Emang beneran lurus itu. itu bentuk sempurna yang pertama. Kemudian yang kedua, telapak tangannya menggenggam lututnya. Telapak tangan menggenggam lutut. Yang ketiga, telapak tangan jari jemarinya dilebarkan. Jadi kalau ruku, jari jemari itu direnggangin, jangan ditutup, jangan juga dikepel gitu, tapi direnggangkan. Kemudian yang keempat yaitu kakinya tidak ditekuk, lututnya nggak ditekuk. Itu bentuk sempurna. Gitu bentuk sempurna. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita bisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kita bisa melakukan selama itu bukan bagian dari kekhususan Nabi, kan gitu. Kan ada sesuatu yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW tapi kita nggak bisa, maka kita tidak dituntut oleh syariat untuk ngikutin. Kayak misalnya mukjizat itu kan. Salah satu bentuk mukjizatnya itu kan keringatnya Nabi bisa jadi minyak wangi. Emang begitu tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW keringatnya wangi. Itu dijadikan minyak wangi oleh banyak sahabat. Kita nggak dituntut untuk bisa begitu, enggak gitu. Jadi mau nyari kemana juga nggak ada pesantren yang bisa ngasih ilmu keringat jadi wangi, itu kagak ada. Gitu. Emang itu memukjizat. Tapi kayak begini nih Nabi Muhammad mengerjakan dan tidak ada kekhususan, kita bisa ngikutin. Jadi lurus punggung dan palanya, kemudian tangannya sampai lutut gitu. Maka itu kalau ada orang yang ruku tapi tangannya kagak megang lutut, itu tidak sah, karena standar minimal itu nunduk, tangan megang lutut begitu. Jadi tangannya itu malah megang betisnya gitu. Kan betisnya dipegangin, takutin ketendang orang kali gitu. Padahal nggak ada yang mau nendang itu. Jadi standar minimal tuh penting, standar minimal biar dikata sah. Yang penting nunduk walaupun cuman miring dan tangannya nyampe ke lututnya. Itu tangan mau ditekuk, mau dilurusin terserah. Yang penting nunduk, tangan sampai lutut. Begitu. Itu bentuk minimal. Wa yushtaratu, dan disyaratkan setelah sudah mencapai itu bentuk minimal ruku, disyaratkan di dalam ruku ayat ma'inna, dia melakukan tuma'nina. Tuma'nina itu artinya diam setelah bergerak. Bukan kagak baca, bukan. Jadi orang lagi ruku baca itu masih dikatakan tuma'nina. Jadi yang namanya tuma'nina itu bukan diam kagak baca, tapi diam tidak bergerak setelah bergerak. Jadi setelah bergerak ruku diam tuma'nina begitu. Bihaitsu tastaqirru a'dha'u, sekira anggota tubuhnya berada pada tempatnya. Ya kalau ruku kan tempat tangan ada di lutut, dadanya, punggungnya nunduk. Sekira itu sudah seperti itu, dia diam.
Berapa lama ukuran tumaknina? Tumaknina itu ukurannya sekedar bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu kira-kira 3 detik. 3 detik. Mungkin kalau kita rada kurang yakin 4 detik dah begitu. Jadi dia ruku Allahu Akbar. 1. Nih hitungan tumaknina mulanya bukan pas nunduk, tapi pas semua anggota tubuh berada pada posisi ruku. Dia udah nunduk, tangannya udah nempel lutut. Terus 1, 2, 3 Sami Allahu liman gitu. Nah, tumakninah itu kan diam. Maka ketika diam itu diisi dengan bacaan. Jadi ketika ruku dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sudah cukup sebagai tumakninah. Karena tumakninah itu bukannya diam-diam kagak baca, tapi diam dari gerakan. Berdiam setelah bergerak dan posisinya tuh diam. Jadi bukan diam ngomong, bukan. Itu yang kadang-kadang orang keliru. Dan tumakninah tuh bukan bergerak lambat, bukan. Jadi orang nyangka tumakninah tuh lambat, enggak. Banyak orang yang sholatnya lambat tapi nggak dapat tumakninah. Tapi banyak juga orang yang secara zahir kita lihat gerakannya rada cepat tapi tumakninahnya dapat. Allahu Akbar dia berdiri. Rukunya cepat. Allahu Akbar. Tapi pas ruku tuh tumakninah. Tuh 2, 3, 4 Sami Allahu liman hamidah. Tuh 2, 3, 4 Allah. Kan cepat. Tapi tumakninahnya dapat. Ada orang yang gerakannya lambat. Allahu Akbar. Ini belum tumakninah udah naik. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Kan ada begitu. Makanya bedain gerak lambat sama tumakninah. Karena tumakninah itu bukan bergerak lambat. Tumakninah itu diam di posisi di mana disyaratkan pada rukun tersebut. Diamnya seukuran tasbih subhanallah. Artinya ketika ruku orang baca subhana rabbiyal azim, itu masa baca tasbih itu adalah masa yang cukup untuk syarat tumakninah begitu. Wa alla yaqsida bihi ghairuhu, begitu. Wa alla yaqsida bihi ghairuhu. Ini syaratnya juga nih. Jadi syarat syarat ruku yang pertama harus ada tumakninahnya. Yang kedua, dia tidak boleh meniatkan rukunya selain karena memang ini untuk ruku gerakan sholat gitu. Bisa jadi ada orang lagi sholat belum waktunya ruku udah ruku. Kenapa? Biar kagak kelihatan sama temennya begitu, gue nunduk gitu. Dia lihat di ujung pintu ada temennya nih, ntar kalau gue kelihatan udah gue suruh gue nunduk dah begitu, ruku duluan gitu. Gue ruku duluan. Berarti kan rukunya niatnya bukan karena ruku, tapi karena menghindari penglihatan orang begitu. Atau mungkin kita sholatnya bareng sama orang yang kita kegedemen begitu. Kita kegedemen, kita sama-sama masbuk, imam assalamualaikum, kita berdiri nih berdua, cuman dia kegedemen sama sampingnya, sholat bareng dia. Aduh gue cepetin dah begitu. Ntar kalau gue sholat kalau biasa ntar jadi ruku bareng, ntar sangkanya gue jemaah sama gue kan kegedemen sama dia gitu. Akhirnya dia ruku dicepetin biar disangka biar dia beda sholatnya sama yang samping. Itu juga sama tuh. Berarti rukunya itu bukan karena ruku, tapi rukunya tuh agar tidak dilihat sama dengan yang sampingnya. Jadi tidak boleh. Dan itu sering terjadi, banyak itu orang kadang-kadang melakukan gerakan sholat sekalian, tahu gak sekalian. Jadi ada niat lain selain niat gerakan sholat. Itu nggak boleh. Jadi syaratnya tumakninah wa alla yaqsida bihi ghairuhu. Dia tidak bermaksud dengan ruku tersebut selain ruku. Emang maksudnya buat ruku doang. Falau hawa litilawatin faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Ini kalimatnya falau hawa. Kalau seandainya ada orang yang nunduk litilawatin dengan tujuan agar bisa baca
baca apapun, baca ayat atau baca tasbih. Jadi ruku emang sengaja lagi pengen baca tasbih nih, gue cepetin dah ruku gitu. Faja'alahu ruku'an, kemudian dia jadikan bacaan itu sebagai bagian dari ruku', lam yakfihi, maka itu tidak sah. Jadi harus rukunya emang karena ruku, bukan karena bacaan, bukan gitu. Karena bacaan di dalam ruku itu bukan rukun. Itu bacaan ruku itu hukumnya sunnah. Maka jangan dijadikan niat ketika ruku itu untuk baca tasbih, bukan. Jadi ruku niatnya buat ruku, bukan buat baca tasbih. Sujud juga sama, niatnya buat sujud, bukan buat bacaan tasbih. Begitu. Itu ruku. As-sadis, kemudian rukun salat yang keenam, al-i'tidalu, yaitu i'tidal. I'tidal itu kalau bahasa Indonesianya keseimbangan. Jadi setelah dia ruku, dia menyeimbangkan badan dulu dengan berdiri sebelum nanti sujud, begitu. Tapi kita nggak boleh nyebutnya keseimbangan, kita kudu nyebutnya i'tidal, karena begitu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nyebutnya i'tidal, walaupun itu bukan bahasa kita. Kan kalau sujud kan udah jadi bahasa kita tuh. Tapi i'tidal bukan bahasa kita. Itu kalau kita terjemahin, i'tidal itu keseimbangan, menyeimbangkan badan setelah ruku sebelum nantinya dia sujud, begitu. Tapi boleh gak nyebut rukun sholat yang keenam adalah keseimbangan? Gak boleh gitu. Karena kalimat itu tidak pernah keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalimat yang digunakan oleh Nabi i'tidal, ya kita sebutnya i'tidal, begitu. Wa huwa i'tidal itu ayyauda, dia kembali ila makana alaihi qablahu, dia kembali kepada posisi sebelum ruku, itu i'tidal. Jadi berdiri setelah ruku. Syaratnya sama. Jadi syaratnya, apakah ketika i'tidal tangannya itu dia bersedekap atau diluruskan saja? Kata sebagian ulama, dia bersedekap boleh. Kenapa bersedekap boleh? Karena i'tidal termasuk berdiri. Posisi berdiri di dalam sholat bersedekap, gitu. Tapi kalaupun mau diluruskan juga nggak ada masalah. Jadi bersedekap atau diluruskan itu bukan masalah, karena dua-duanya pernah teriwayat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Artinya yang meluruskan tangannya sah, yang bersedekap juga tidak ada masalah. Begitu. Ini bukan soal benar apa salah, bukan, tapi bentuk afdolnya. Bentuk afdol i'tidal itu kalau Syafi'i bilangnya dilurusin aja tangannya. Jadi ini bukan berdiri yang ada bacaan rukunnya, maka tidak perlu bersedekap, dan begitu yang riwayat kita dapatkan dari Nabi. Tapi kata mazhab Hambali, bersedekap itu termasuk kesunahan kalau lagi i'tidal, gitu. Artinya i'tidal ini rukunnya ya i'tidal berdiri itu. Bersedekap apa tidak bersedekap itu bukan soal, gitu. Jadi tidak perlu terlalu tajam memperdebatkan ketika i'tidal itu diluruskan atau bersedekap, gitu. Yang kagak ada contohnya tuh kalau i'tidal dia istirahat di tempat, tangannya di belakang tuh, gitu. Tuh nggak ada yang nyontohin tuh. Tapi kayak gitu salah gak Ustaz? Jatuhnya sih bukan salah, jatuhnya dia bergerak. Karena gerakannya dua tangan, maka jatuhnya gerakan dua kali tuh. Itu sekali lagi dia bergerak, sholatnya batal tuh. Tangannya udah ke belakang, kakinya ngebuka, batal lo tiga tuh. Kan ya istirahat di tempat kan gitu, tangan ke belakang, kaki kebuka. Tangannya udah dua kali hitungannya. Kaki bergerak itu udah tiga kali, batal. Tapi kalau cuman ke belakang doang, nggak ada masalah tuh. Jadi belum sampai membatalkan. Jadi itu i'tidal.
Jadi tidak ada masalah apakah dia bersedekap atau luruskan, tidak ada masalah. Yang menjadi rukun adalah berdirinya itu. Wa syartuhu, dan syarat i'tidal at-tumanina, sama seperti ruku syaratnya tumanina. Jadi ada 4 rukun di dalam sholat yang harus tumanina. Pertama ruku, kedua i'tidal, ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud, gitu. Duduk di antara dua sujud. Ini 4 rukun yang harus ada tumanina. Artinya diamnya tuh bukan berarti kagak ngomong, diam, tidak melakukan gerakan apa-apa selain posisi badannya pada rukun tersebut. Diamnya seukuran tumanina. Allah, sujud dia, Allahu Akbar, nempel jidatnya, baru mulai hitung 1, 2, 3, 4 Allah, gitu. Jadi hitungannya itu ketika seluruh anggota tubuhnya sudah pada posisi di mana disyaratkan rukun tersebut. Kalau ruku syaratnya kan ketika tangannya udah nempel di lutut, baru tuh mulai tumanina. I'tidal syaratnya ketika tulang belakang sudah lurus. Artinya kalau dia masih bongkok begini belum dihitung tumanina. Jadi tumaninanya tuh pas berdiri lurus. Sami Allahu liman hamidah, gitu. Bacanya gimana? Ini juga termasuk yang jadi banyak perdebatan. Bacanya gimana Ustaz? Sami Allahu liman hamidah. Jadi yang perlu diketahui, i'tidal itu rukun, bacaannya itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah. Jadi kita nggak bakal ngomong mana yang benar, kita ngomong yang afdol aja. Yang afdol kalau kata mazhab Imam Syafi'i, imam ngucapin sami Allahu liman hamidah, makmum sama ngucapinnya sami Allahu liman hamidah, ditambahin Rabbana lakal hamd. Itu Syafi'i begitu. Jadi kalau dia sholat sendiri sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kalau mau diterusin kan banyak, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyidah dan seterusnya begitu, atau doa yang lain. Kalau Hambali afdolnya imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd aja. Jadi makmum tidak perlu ngulangin sami Allahu liman hamidah, gitu. Cuman tadi ya, ini soal afdol apa kagak afdol doang. Yang benar, yang penting dia berdiri aja, gitu. Yang penting dia percuma ngucapin sami Allahu liman hamidah, palanya masih nunduk, enggak benar. Yang penting dia berdiri, dia sami Allah apa kagak sami Allah, udah gitu. Itu dalam sebuah riwayat itu diceritakan bahwa dulu gerakan ruku pindah ke i'tidal itu sebenarnya ngucapnya sama-sama Allahu Akbar, itu sama Allahu Akbar. Sama kayak rukun yang lain, pindah rukun Allahu Akbar. Cuman ada satu kasus di mana Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah itu telat datang berjamaah. Riwayatnya yang saya ingat bahwa Sayyidina Abu Bakar itu terhalang oleh orang tua yang berjalan di depan dia untuk ke masjid. Jadi ini masih Allahu Akbar gitu. Lama ini orang tua, akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyampe masjid dan Nabi Muhammad lagi ruku, imam lagi ruku. Jadi ketika Nabi Muhammad lagi ruku, ini Sayyidina Abu Bakar bilang, Alhamdulillah masih dapat sholat, maksudnya masih dapat 1 rakaat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar takbir, kemudian dia ruku. Jadi sebelum sholat dia bilang Alhamdulillah, gitu. Maka kemudian Jibril turun kepada Nabi Muhammad bilang, Sami Allahu liman hamidah, katakan Allah mendengar liman hamidah kepada orang yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu turun sebab peristiwa Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata Allah, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, Sami Allah, katakanlah bahwa Allah mendengar orang yang memujinya, begitu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi dari situ kemudian berubah. Memang riwayat ini diperdebatkan.
Ada yang bilang riwayatnya kagak sahih. Tapi kalau kalangan ulama-ulama Syafi'i, guru-guru pesantren, ini cerita ini banyak diulang-ulang. Jadi itu ceritanya tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi i'tidal syaratnya sama kayak ruku. Yang pertama tuma'ninah wa alla yaksida bihi ghairah. Juga sama tuh. Dia tidak boleh i'tidal kecuali karena memang i'tidal. Jadi tidak boleh niat i'tidal tuh karena orang lain. Jadi karena ya tadi, udah gue cepetin dah biar gue cepet-cepet i'tidal, gue kagak demen sampingan sama dia gitu. Berarti niat i'tidalnya gara-gara orang. Dia dengar lagi ruku, dia dengar di seberang sono ada yang nyari, namanya Lukman mana Lukman, dia lagi sholat, ada yang manggil gua, bangun dah, sami Allah birahim. Berarti dia i'tidalnya tuh gara-gara biar kelihatan sama yang manggil, enggak boleh itu. Jadi wa alla yaksid, kecuali kalau emang pas. Ya Ustaz, saya ruku udah baca beres, masa saya akan berdiri kan begitu. Ini jadi ini belum waktunya berdiri, tumanina belum dapat, dia udah berdiri karena ada yang manggil. Nah, itu yang dikatakan tidak sah. Jadi tidak boleh ada niat untuk selain sholat dalam gerakan-gerakan sholat. Falau rafa'a faza'an, falau rafa'a faza'an, kalau ada orang yang berdiri dari ruku, dia i'tidal berdiri faza'an tapi gara-gara kaget, min syai'in daripada sesuatu, lam yakfi maka tidak sah. Dia lagi ruku, ada cicak kali dia kaget kan, ada kecoa, ada tikus macam-macam. Jadi itu tidak dikatakan tidak sah begitu. Itu dia tentang rukun rukun i'tidal. Jadi syaratnya dua. Pertama tumanina dan tidak berniat untuk i'tidal kecuali untuk i'tidal. Dan ruku serta i'tidal ini yang tadi ruku i'tidal termasuk rukun pendek. Kalau rukun pendek kagak boleh lama-lama. Apa minimal lama? Minimal lama itu seukuran Al-Fatihah. Jadi kan rukun panjang di dalam sholat tuh berdiri sama tahiyat akhir, duduk tahiyat itu rukun lama. Kalau rukun lama kagak boleh lebih cepat dari Al-Fatihah. Paling minimal rukun lama itu Al-Fatihah. Jadi kalau yang rukun-rukun pendek tuh kagak boleh selama Al-Fatihah, karena berarti jatuhnya udah lama itu. Ruku jangan lama-lama, i'tidal jangan lama-lama, seukuran tasbih aja. Makanya kata Syekh Nawawi, orang yang lagi ruku baca tasbihnya boleh sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali boleh. Maksimal 11 kali baca tasbih lagi ruku. Kalau lebih dari itu makruh. Tapi bisa jadi haram kalau gara-gara bacanya 11 kali itu waktunya jadi lebih panjang daripada Al-Fatihah. Jadi haram, nggak boleh. Sholatnya batal. Begitu. Nah khusus imam, kalau imam tuh kagak boleh lebih dari 3 kali. Ruku nih imam jadi imam. Ruku itu tasbihnya kagak boleh lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali batal. Kagak batal sih, cuman dimakruhkan karena jatuhnya kelamaan. Itu karena yang namanya sholat jadi imam tuh kan tidak boleh memberatkan. Dan sepanjang sejarahnya Nabi Muhammad itu kagak pernah ngomel sama imam yang cepet-cepet kan ya. Nabi Muhammad ngomelnya sama imam yang kelamaan kan ya. Mu'adz bin Jabal diomelin gara-gara kelamaan. Abu Musa al-Asy'ari diomelin tuh di Masjid Quba, kelamaan katanya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kita sampai riwayat kepada kita Nabi Muhammad menegur. Ada imam yang bacanya qul ya qulhu ditegur kagak ada. Itu Mu'adz bin Jabal ditegur karena sholat isya baca Ali Imran kan ya. Abu Musa al-Asy'ari ditegur karena sholat subuh bacanya Al-Baqarah di Masjid Quba. Yang baca qul ya qulhu kagak pernah ditegur itu. Ya, makanya konsep imam tuh jangan ngeberatin begitu. Jangan ngeberatin, baca surat paling panjang dulu waktu ngomel kepada Abu Musa al-Asy'ari karena dia sholat subuh begitu, Nabi Muhammad bilang ala taqra wa syamsi wa duhaha gitu.
Emang kagak bisa baca wasyamsi wadduha aja? Gitu. Berarti wasyamsi wadduha itu termasuk surat yang pendek gitu. Karena Nabi Muhammad tuh yang bilang begitu. Artinya kalau yang namanya baca lama nih standarnya nih ya, kalau ukuran kita kan jadi beda-beda standar lama. Orang kalau kebelet jangankan wasyamsi wadduha, kuliah aja dibilang lama kan, lagi kebelet kan begitu. Makanya ukurannya ini jangan pakai ukuran kita. Nabi Muhammad dulu negor Abu Musa al-Asy'ari, katanya jangan baca Al-Baqarah lagi. Emang kagak bisa wasyamsi wadduha? Oh, berarti wasyamsi wadduha itu surat apa namanya? Surat pendek. Makanya itu beberapa ustadz tuh kalau subuh itu yang diulang tuh surat wasyamsi wadduha aja gitu. Wasyamsi wadduha, rakaat kedua wadduha kan begitu. Begitu terus kamu. Enggak apa-apa gitu. Emang begitu dulu Nabi Muhammad negur Abu Musa al-Asy'ari pakai surat itu wasyamsi wadduha. Nah, karena ini rukun pendek maka tidak boleh lebih lama dari surat Al-Fatihah. Termasuk ya ini kalau orang, kecuali orang yang lupa, artinya dia ketika ruku tiba-tiba bengong begitu. Apa namanya? Ya banyaklah yang dipikirin. Pas udah ruku bengong dia, pikirannya kosong. Udah gitu mana mau puasa lagi kan gitu. Mana puasa buat lebaran belum ada gitu. Tahu dapat THR apa enggak kan gitu. Banyak akhirnya pas lagi ruku dia bengong. Jadi lama itu rukunya. Kalau dilakukan karena seperti itu, karena tanpa sadar dia lupa dan sebagainya, nggak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kalau dia ruku lama, sengaja dilamain, atau i'tidalnya lama sengaja begitu, tahu kudunya sujud dia masih berdiri aja, ini yang batal. Kayak tadi dia lagi sholat di samping orang yang dia gak demen gitu. Nah ntar gue sholatnya barengan sama dia, udah gue lamain dah i'tidalnya begitu, lu sujud duluan dah gitu. Akhirnya dia nunggu sujud dulu baru dia sujud. Nah, berarti kan dia memperlama rukun pendek dengan sengaja. Kalau memperlama rukun pendek tanpa sengaja, ya nggak apa-apa, nggak batal, karena nggak sengaja. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal dia, lagi i'tidal tiba-tiba blank. Baca apa? Dia baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah beres waladun. Ini kan i'tidal. Nggak apa-apa itu mah, nggak sengaja. Langsung selanjutnya dia sujud begitu. Ini yang sengaja memperlama. Termasuk memperpendek rukun panjang. Al-Fatihah kan rukun panjang itu berdiri, dipendekin sama dia, nggak sah sholatnya. Maka sholat yang cepet-cepet tuh yang taraweh berapa tuh cuma 7 menit begitu, agak gak sah. Mau dilihat dari kitab mana juga kagak ada yang bilang sah begitu. Mana diwawancara bangga banget lagi dia di TV kan begitu. Wah ini udah tradisi kita gitu. Gitu. Saya kesian sama anaknya itu gitu. Anaknya malu kan gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Rukun yang selanjutnya insyaallah tentang sujud. Sebelum ini ada pertanyaan para jemaah? Iya, belum. Tadi yang rukun sama sujud kan gerakannya rukun ya. Bacanya sunat. Iya. Jadi kalau ada orang nggak baca, Nggak apa-apa. Yang penting tumanina. Gerak tumanina. Semua bacaan sholat itu sunnah kecuali 5. Semua bacaan sholat itu sunnah kecuali 5. Pertama takbiratul ihram, ini yang wajib 5. Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat Nabi di tahiyat akhir, salam pertama. 5 ini doang. Selain 5 ini hukumnya sunnah semua. Jadi 5 takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat Nabi di tahiyat akhir, sama salam pertama. Begitu. Oke? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.